Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sekarang sudah ada di rumahnya Pak Zanurin. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Juga nanti kita akan melakukan sedikit wawancara atau tanya jawab terkait pencalonan panjenengan di periode kedua sebagai calon kepala desa Sawah-Teratak. Di sini kan teman-teman mungkin ada beberapa yang belum kenal beliau, backgroundnya apa dulu. Jadi kita akan sedikit ulas di sini seperti itu. Sama seperti kemarin kita akan mengulas sedikit latar belakang para calon kepala desa. Pertama seperti biasa saya bacakan sedikit CV gitu ya. Namanya Sanuri. Beliau bisa dipanggil Bapak boleh, Ustadz boleh, Kiai boleh, apa boleh. Jadi masyarakat manggilnya macam-macam. Terus tempat tanggal lahir Sidoarjo 25 Maret 1966. Jadi asli sini Sawah-Teratak nih. Ya, Asli. Bukan impor gitu berarti. Bukan impor. Terus umur berarti kalau 66 54. 50. Nanti semangatnya kayak masih 45 gitu. Saya kayak ya bertemu dengan sama-sama milenialnya kayaknya di sini. Ini saya akan bertanya motivasi menjadi kepala desa di periode kedua. Pastinya periode pertama sama periode kedua pasti beda. Iya. Apa motivasinya? Niatan kami mengikuti pencalonan periode kedua ini, kita juga memohon pada Allah, jika Allah mengendaki dan masyarakat masih memberikan kesempatan pada kami terpilih kembali sebagai kepala desa yang periode kedua, banyak hal yang kami lakukan. Yang jelas kami akan melanjutkan pembangunan yang periode pertama sampai ini belum terselesaikan. Terus yang kedua, kami ingin meningkatkan PAD, penghasilan asli desa, murni dari desa. Terus ketiga itu penguatan keorganisasian masyarakat, artinya kerukunan. Jadi siapapun yang berada di desa Sawah-Teratak, latar belakang apapun harus kita saling hormati. Jangan sampai terjadi nggak nyaman, nggak tentram, akhirnya bisa merubah masyarakat nggak kondusif. Tugas kepala desa. Jadi sebetulnya tugas kepala desa itu kalau kami simpulkan hanya 3M. 3M. Melayani masyarakat, memfasilitasi masyarakat, membangun pembangunan kemasyarakatan. 3M, tapi penjabarannya lebih. Oh iya. Ya. Mungkin kita bisa ulas di Iya. lain kesempatan Iya. ya. Karena beliau ini memang berkarirnya di birokrasi gitu. Iya. Jika nanti program kerja seorang calon kepala desa itu tidak boleh bertentangan atau tidak sealur dengan perbuk dan perda gitu. Karena akan sulit gitu kan. Iya. Jadi kita harus melihat perbuk dan perdanya dulu gitu kan. Jadi secara birokrasinya dulu baru nanti kita rumuskan mau buat program kerja apa. Seperti itu. Nah, itu biasanya itu kan setiap tahun kan ada musyawarah dengan BPD. BPD itu sebagai penentu kebijakan keputusan anggaran. Jadi yang kita lakukan, kita mengajukan anggaran dari desa itu biasanya dari katakan sumber APBDes itu kan dari 5 sumber. Dari DD, terus DAD, BAP, sama BAP, BAR sama DD. Jadi pajak daerah, retribusi, terus dari dana desa, itu terus dari 5 sumber. Itu sekian miliar, terus dibagi berapa truk kegiatan yang ada di desa. Termasuk kegiatan-kegiatan halal bihalal yang sekiranya kegiatan itu tidak bertentangan dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati. Nah itu pun tidak serta-merta kepala desa menentukan sendiri. Nah di situ ada mitra kerja yang namanya BPD. Kalau BPD menyetujui, kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan harus melaksanakan. Berarti BPD di desa itu semacam DPR begitu gitu Pak? Ya kalau bilang DPR, legislatif. Soalnya BPD dulu dengan sekarang itu ada perubahan. Kalau BPD di tahun 2002 itu Badan Perwakilan.
Badan Perwakilan Desa. Oh, desa. BPD. Setelah ada waktu tidak ada akhirnya dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi sifatnya musyawarah, tidak sifatnya mengawasi seperti dewan-dewan itu. Dewan-dewan itu ya. Lebih ke musyawarah mufakatnya. Musyawarahnya. Iya. Ini termasuk wawasan baru buat kita ya. Mungkin 2 hal yang sektor apa yang ingin nanti akan difokuskan, benar-benar fokus itu kan tadi disampaikan bahwa ada beberapa yang sudah bangun fondasi tapi belum selesai. Itu kan tadi sudah dikasih clue. Mungkin ini kasih contohnya 1 atau 2 begitu. Jadi nanti kan ada keterbukaan kepada masyarakat. Yang jelas untuk periode nanti Allah menghendaki kami ke masyarakat memberikan kepercayaan, insya Allah yang jelas kami akan melanjutkan yaitu program untuk peningkatan PAD berbentuk pasar desa yang berada di RW 6. Terus kemudian BUMDes akan kita kuatkan, tambahi anggarannya karena BUMDes itu juga perintah daripada pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa? Dengan adanya DD masih ada dari pusat, ini diharapkan semua desa harus punya badan usaha milik desa yang namanya BUMDes. Dan ini nanti untuk membantu PAD desa. Selain itu, kita juga akan meneruskan pembangunan jalan yang selama ini belum bisa terbangun. Walaupun itu sudah kami usulkan di kabupaten, termasuk di Jalan Anusapati yang dari Jalan Anusapati yang ke arah perbatasan desa Mingas. Itu selama ini kami mengusulkan pelebaran menjadi 4 meter sama pihak kabupaten belum direalisasi. Nah ini kami punya keinginan nanti akan kita ambil alih untuk desa dan kita bangun dari dana desa, tapi dengan aturan status jalan harus dirubah dulu. Karena ini selama ini kan status jalan kabupaten. Kalau bisa dibangun dana desa harus dirubah menjadi status jalan desa. Ini termasuk ilmu baru buat kita dan masyarakat juga kan, biar tahu kan. Jadi kan banyak orang berkomentar bahwasannya ini jalan nggak diperlebar ini, padahal itu punya kabupaten, ya kan gitu. Jadi baru statusnya ketika sudah dirubah, baru nanti bisa milik desa dan pakai dana desa begitu. Ya, jadi ini masyarakat harus tahu, harus tahu. Benar-benar nggak salah paham. Makanya kepala desa harus paham ini, kalau ini dibangun kira-kira bertentangan enggak dengan kabupaten. Kita lihat statusnya jalan itu. Tapi insya Allah sebelum kami melangkah, kami selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pak Camat, termasuk PUPR terutama dalam pembangunan. Selanjutnya, ini kan tadi program kerja yang dirasakan oleh semua orang. Ya, ini pertanyaan selanjutnya adalah apa kiranya program kerja tujuannya nanti berdampak pada milenial gitu, yang baru-baru lulus, jadi biar dia nggak keluar cari akhirnya kembali ke desa ini. Nah itu kami sangat mengharapkan nanti kami akan mengajak kepada yang milenial yang sekiranya bisa mengurangi pengangguran kan gitu. Nah itu nanti kita akan mencoba untuk menggali apa kira-kira yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat kami dari milenial itu bidang apa yang dimiliki. Melihat potensinya dulu. Karena di desa ini nanti bisa kita salurkan buat BUMDes bisa. Nanti kita coba mau semacam kita membuat semacam Albatros, macam kegiatan Albatros kecil-kecilan. Ada Albatros kecil-kecilan. Karena ada lahan, walaupun bukan milik desa. Tapi nanti kita akan kerjasama dengan pihak lain, pihak ketiga. Dan itu nanti kalau sekiranya dijadikan mini Batros, insya Allah bisa. Jadi orang-orang nggak usah ke sana gitu. Tempatnya sangat strategi. Dirahasiakan atau mau dirahasiakan? Dirahasiakan. Calon tempat mini Albatros. Kalau generasi mudanya itu nggak banyak yang pengangguran kan, apalagi mereka itu punya potensi
besar. Benar. Selain itu ya kita harus memberikan bimbingan penguatan keorganisasian pada remaja, penguatan pengertian, penguatan keilmuan lah, entah itu keilmuan tentang wira swasta, penguatan ilmu tentang kenegaraan, terutama dari remaja masjid maupun Karang Taruna. Ini saya sangat mengharapkan, makanya di periode pertama itu dari Karang Taruna, remaja masjid sama Ibnu kita akan gabung, pernah kita adakan kegiatan di balai desa. Harapan kami, karena kami punya prinsip, kalau generasi muda ini sudah banyak yang peduli ke desa, 20 tahun yang akan datang bukan masa kami, masanya mereka. Mereka harus bisa menguasai, harus jangan sampai pindah keluar dari desa, harus membangun desanya sendiri. Harus membangun desa. Dengan itu kita berikan pondasi atau dasar-dasar cinta sama desa. Cinta sama desa. Tapi kalau di negara kita kan ada istilah NKRI harga mati. Ini berarti kita mau pakai sawat ratap harga mati gitu? Iya boleh. Boleh. Terakhir. Ketuning kalau sawit ratap. Oh, ketuning kalau sawit ratap. Belum apa enggak? Ketuning kalau sawit ratap. Kebetulan saya kawin kalau sawit ratap. Waduh. Ya kebetulan saya itu istri saya asli orang Pager juga. Mungkin panjenengan siapa tahu panjenengan buat nanti biro perjodohan gitu di desa. Siapa tahu ya. Oh iya, satu lagi. Ini saya juga masih cari informasi. Itu yayasan punya panjenengan yang saya hanya sebagai pendiri. Oh, pendiri Yayasan. Dibilang milik saya enggak. Andai kata itu milik saya enggak merasa memiliki. Tapi masih mengelola gitu. Iya, yang penting saya dengan teman-teman saya ditunjuk sebagai dewan pendiri yayasan. Yang penting itu kegiatan harus ada dan dimanfaatkan oleh generasi anak yatim selanjutnya. Yayasan apa namanya? Yayasan Amanah. Yayasan Amanah. Sekarang Yayasan Amanah Sejahtera. Cuma enggak. Itu berdirinya semula tahun 96. Karena di situ ada yayasan penyantun anak yatim dan fakir miskin. Nah, kita sulit mengkategorikan fakir miskin itu bagaimana. Terus tahun 99 kita lakukan pembaruan dari menjadi yayasan penyantun anak yatim. Fokusnya ke yatim piatu. Ya. Bantu mereka yang mungkin putus sekolah atau ekonominya sulit begitu. Mulai tahun 96 berarti kurang lebih 15 tahunan ya sudah kami mencoba karena ya kita ingin hidup. Kami punya prinsip kalau sekali hidup kita membangun prestasi, sekali mati kita meninggalkan prasasti. Biar kita hidup ada prestasi, bila kita dipanggil oleh Allah meninggalkan prasasti. Atau kalau dalam negara itu legacy ya. Iya, legacy. Bahasanya anak-anak kuliah. Legacy. Terakhir, ini kalau misalnya panjenengan belum terpilih, ya mungkin Allah belum menakdirkan. Yang kedua, masyarakat belum mengamanahkan. Kiranya apa yang akan panjenengan lakukan? Itu gimana, Mas? Kita sikapi semua. Derajat pangkat itu Allah yang memberikan. Kalau Allah nggak berkehendak, ya kita bersyukur. Jadi kita itu nggak banyak beban. Jadi kita tetap eksis untuk selalu menjalankan apa yang menjadi keseharian kita. Jadi beban nggak bertambah. Jadi buat santai aja. Jadi kita sabar karena ini mungkin Allah tidak menakdirkan akan memberi jalan yang terbaik untuk selain dari itu. Kan tidak harus orang ya semua orang itu ingin mulia dihormati. Kan tidak harus jadi kepala desa. Syukur-syukur kalau jadi kepala desa diwujudkan dengan akhlak yang baik, dedikasi yang baik. Karena apa? Seorang kepala desa menjadi contohnya bapaknya desa. Namanya kepala desa, dasi desa. Bukan buntut desa. Nah, jadi di situ secara ucapan, perilaku, tingkah laku, kegiatan harus mencerminkan yang berbau positif, berbau
nasionalis atau religius. Yes. Mungkin itu yang kita bisa lakukan perbincangan, mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Karena mungkin tadi sebenarnya banyak kan sebenarnya yang diungkapkan terkait birokrasi, terkait legacy, terkait kebijakan yang masyarakat sebenarnya harus tahu juga, bahwa bahasa kasarnya gitu, nggak seenak udeling ini kan. Kan harus ada hitam di atas putihnya begitu kan. Orang kalau mau minta harus ada, minta harus sekarang kan gitu. Ini perlu saya sampaikan. Kepala desa dulu sampai sekarang beda. Kalau kepala desa sebelum tahun 90, sebelum era 2000, itu kepala desa harus minta dilayani. Harus dilayani. Siapa yang berani melawan? Kalau sekarang beda. Sekarang kepala desa, abdi masyarakat, harus siap melayani. Kalau dulu harus dilayani. Wah, kepala desa tahu dulu. Dengan adanya globalisasi ini, sekarang kepala desa menjadi abdi masyarakat, harus melayani masyarakat, bukan dilayani. Karena abdi negara itu kan melayani, bukan ingin dilayani. Yang harus dicatat itu. Siap. Nah, pada intinya kita semua, sampean, remaja masjid, giat untuk menghidupkan kegiatan di masjid, itu intinya sampean itu pelayan masyarakat, pelayannya Allah. Untuk menghormati tamu-tamunya Allah yang akan masuk ke masjid. Di mana di masjid itu layak, tenang. Itu kalau nggak ada kepedulian sama kita semua, orang ibadah di masjid nggak bisa tenang. Itu intinya di situ. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa kita perbincangkan malam ini, karena memang terbatas waktu. Jadi kalau panjang-panjang juga orang akan agak males lihat videonya. Jadi kalau teman-teman ingin ada pertanyaan langsung atau ingin ada sharing-sharing bersama beliau begitu, monggo langsung ke rumah beliau. Rumah beliau terbuka lebar tentunya untuk teman-teman yang ingin bersilaturahmi, berdiskusi, dan atau cuma sekedar mampir nyicip jajan ya. Masih banyak. Masih banyak karena anggota di rumah kurang orangnya. Waduh, tahu gitu tadi bawa pasukan. Mungkin cukup sekian. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Sanuri. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Semuanya saya harap teman-teman, karena ada informasi seperti ini, agar tidak golput nantinya. Agar tidak golput, pokoknya teman-teman harus nyoblos gitu. Tapi saya nggak boleh mengkampanyekan panjenengan ini, nanti nggak independen. Pokoknya nyoblos terserah sesuai hati nurani atau sesuai siapa yang ingin teman-teman pilih begitu. Syukur-syukur nanti panjenengan. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.